Lagi dan lagi perseteruan antara Bang Rocky Gerung dengan Bang Hotman Paris. Saya kira perseteruan ini diawali dengan perkara cincin lebih berkilau daripada otak Bang Hotman Paris. Dan hari ini Bang Rocky Gerung lagi dan lagi menyentil Bang Hotman Paris dan mengatakan bahwa cincin Hotman akan mencair dan melorot. Saya kira cukup menohok lagi apa yang menjadi sindiran atau sentilan Bang Rocky ini. Langsung saja kita simak seperti apa videonya. 1956 Buya Hamka tidak pernah lulus sekolah hukum, tidak pernah punya gelar profesor doktor, tapi dia punya pengetahuan tentang filsafat dan hukum. Kenapa begitu? Karena Buya Hamka tidak memakai cincin berlian. Seringkali dan selalu dalil para pengacara 02 terutama di Mahkamah Konstitusi memakai prinsip bahwa hanya hukum positif yang boleh menjadi acuan pertengkaran di Mahkamah Konstitusi. Karena itu kan, hukum positif, jangan pakai filsafat, apalagi filsafat yang dianjurkan oleh Rocky Gerung. Apa itu hukum positif? Kita di Indonesia memakai hukum positif, mengenal hukum positif melalui doktrin Hans Kelsen. Anda baca tentu itu. Dan judul buku itu Pure Theory of Law. Yang salah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia Pure Theory of Law. Bukan Theory of Pure Law, tapi Pure Theory of Law. Teori murni tentang hukum. Itu bahasa Indonesianya itu. Dan di situ dimulai kekacauan cara berpikir kita tentang hukum. Seandainya saya terangkan pada si pemilik cincin bahwa Hans Kelsen yang dipelajari oleh dia itu adalah murid dari Immanuel Kant yang filsuf besar dunia, mungkin cincinnya langsung cair, copot. Jadi Hans Kelsen itu neo-Kantianism. Kalau istilahnya saya ucapkan, si Raja Cincin nyari ke Google dan dia akan tanya pada Wendra, apa benar begitu? Ketika kita bicara tentang logos, itu asal katanya dari Yunani, itu artinya apa? Dungu. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Rocky Gerung sebenarnya tepat sekali. Bayangin guys. Kita pikir kita adalah bangsa yang merdeka, enggak ternyata. Secara de jure kita diakui oleh United Nations, tetapi secara de facto kita ada dalam penjajahan neokolonialisme. Apa yang terjadi sejak 3 tahun belakangan ini itu desain. Ini adalah pertarungan opini. Karena mereka menguasai media, kita berpikir kalau media sudah berbicara itu adalah kebenaran. Tidak, itu adalah kebohongan yang diciptakan. Hanya mereka tidak pernah berani untuk berdiskusi terbuka tentang hal itu. Betul. Ini idola dari semua orang mahasiswa waktu itu, aktivis. Di zaman saya kasih tahu aja. Susah melihat Rocky begitu hebatnya. Memukau di anak-anak muda waktu itu ada Denny J.A., ada Hari Wibowo, apa segala. Kita kagum benar dengan dia. Dan bukan hanya kita yang kagum dengan dia. Mokhtar Lubis, ya, kemudian tokoh-tokoh besar Hariman Siregar, apa segala. Itu saya tahu, saya ngikutin. Rocky ini adalah pembawa jaran PSI, namanya Partai Sosialis Indonesia. Ditarik itu ke atasnya, namanya Dr. Sultan Syahrir. Mereka tuh menawarkan di Indonesia ini demokrasi dari awal. Ini punya sejarah panjang akarnya. Setelah Partai Indonesia Baru gagal berkembang di tangan Kartini Panjaitan, adiknya si Luhut Panjaitan, Rocky akhirnya nomaden. Tapi dia menggalak, sampai saya ikutin 2 bulan terakhir ini, hampir seluruh kampus yang didatangi Rocky. 1 yang saya lihat UNS, UNES, ketiga Universitas Darussalam, keempat Universitas Muhammadiyah Solo, dan di mana-mana di Makassar, ribuan orang pengen dengar Rocky. Makanya orang bilang, no Rocky, no party. Tapi diskusi dulu. Diskusi kalau di kelas tapi yang seminar-seminar gitu, malah saya lebih enak. Kalau dipilih diskusi apa naik gunung Sabtu? Naik gunung ada. Naik gunung bisa lebih gampang pacaran gitu. Seperti inilah. Bang, kalau Gi gimana bang? Bang Rocky Gerung. Gi, Su Gi. Gi. Sosok Gi bagaimana menurut abang? Ya dia mahasiswa kritis, sosialis pada waktu itu. Dia juga naik gunung kan meninggal di kena racun. Hal yang sebetulnya
Ya mungkin dia lagi kecapean sedikit, dia berbaring kan. Racunnya kan segini, paling 40 cm racun semeru itu kan. Jadi mestinya berdiri. Kalau Lu kan kayak anak generasi Batak intelektual. Ayo hadapin aku kapan? Lo di mana? Yang jelas bukan di terminal Ciledita. Grogol. Dasar lo. Dikit tau kau tahu di mana. Oke? Hot dog dalam pengertian saya yang hanya lulusan SD itu adalah anjing panas atau panas anjing. Ya. Bagi saya itu haram karena saya muslim. Anjing itu adalah pemburu yang kuat, tapi otaknya tumpul. Bagaimana tidak tumpul? Makanannya aja bangkai dan kotoran manusia. Ya, itulah anjing. Anjing panas ya hot dog. Salam sehat. Merdeka! Merdeka. Ya, saya kira terlalu ekstrim apa yang diucapkan oleh Bapak yang di video terakhir tadi. Tapi mungkin itu karena kekesalan beliau sehingga tidak bisa menahan diri agar bagaimana unek-uneknya bisa keluar dan bahkan mengucapkan kata-kata yang begitu kasar. Dan saya kira perseteruan antara Bang Rocky Gerung dan juga Bang Hotman Paris, lagi-lagi Bang Rocky Gerung terlihat menyentil Hotman Paris dan mengait-ngaitkan persoalan Buya Hamka. Kalau sampai Bang Hotman Paris melihat apa yang menjadi statement Bang Rocky Gerung ini, pasti akan kepanasan lagi, auto tinggi darah lagi pastinya. Kita lihat saja ke depannya, pasti kalau Bang Hotman Paris melihat apa yang menjadi statement Bang Rocky Gerung ini, tentu akan menuai respon yang begitu keras, bahkan bertubi-tubi kayak kemarin-kemarin. Nah, terlepas dari apa yang menjadi sentilan Bang Rocky Gerung ini, banyak para tokoh-tokoh yang respect terhadap apa yang menjadi sumbangsi Bang Rocky Gerung terhadap bangsa dan negara ini. Saya kira itu tidak bisa dimunafikan. Apa yang menjadi pemikiran-pemikiran Bang Rocky Gerung dan mengajarkan rakyat Indonesia agar bisa lebih kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang salah yang diambil oleh pemerintah, saya kira menuai reaksi yang sangat positif di kalangan tokoh-tokoh yang cerdas. Nah, menarik untuk kita tunggu bagaimana ending dari semua ini. Apakah Bang Hotman Paris akan membalas apa yang menjadi statement Bang Rocky Gerung? Nyatanya sampai saat ini wacana persoalan perdebatan antara Bang Rocky Gerung dan juga Bang Hotman Paris belum terrealisasikan sampai sekarang. Dan kemarin ada salah satu stasiun TV yang mencoba untuk mengundang Bang Hotman Paris agar bisa dipertemukan dengan Bang Rocky Gerung, tetapi Bang Hotman Paris ini menolak dengan alasan belum mempunyai kesempatan. Kita berpikir bahwa apa yang menjadi alasan ini semata-mata karena beliau takut dengan berhadapan langsung dengan Bang Rocky Gerung, ataupun takut kalah dan menjadi sebuah ejekan di mata publik, di mata rakyat Indonesia, apalagi netizen ini mulutnya begitu pedas. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira saya terlalu lama ngoceh dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.